الذي فرض علينا صيام رمضان ووعدنا بالرحمة والغفران. Segala puji bagi Allah yang mewajibkan atas kita puasa Ramadan dan menjanjikan untuk kita kasih sayang dan ampunan. Wassalatu wassalamu ala man unzila ilaihi al-Quran Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawat beriring salam kepada manusia pilihan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepadanya Al-Qur'an, Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan sahabat beliau hingga pengikut-pengikutnya sampai akhir zaman biidznillah taala. Alhamdulillah, Bapak-bapak, ikhwani kaum muslimin muslimat, as-shaimin as-shaimat yang mengharapkan ampunan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur alhamdulillah siang hari ini kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia, di waktu yang mulia, di 10 terakhir Ramadan 1444 Hijriah. Kami mohon maaf pertemuan sebelumnya belum sempat hadir karena kesehatan dan lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dan memaafkan. Dan alhamdulillah kita kembali bertemu melanjutkan kajian kita berkaitan dengan fiqhul ikhtilaf, atau bagaimana kita memahami perbedaan-perbedaan pendapat yang ada pada kalangan ulama dan bagaimana cara kita menyikapinya. Jamaah salat zuhur yang berbahagia, sebelum kita masuk pada pembahasan asbabul ikhtilaf indal ulama, atau hal-hal yang menyebabkan para ulama kita berbeda pendapat, ya, kita berhitung mulai sekarang berkaitan dengan waktu kita yang sangat-sangat terbatas di bulan Ramadan ini. Ayyamam ma'dudat, kata Allah, jumlah bilangan hari yang sangat-sangat sedikit sekali. Semakin sedikit karena 20 pertama sudah berlalu dan kita tiba di musim kebaikan. Ibarat sebuah pertandingan, ini adalah babak final, ya. Banyak yang tersisih dan Allah memilih kita sampai di 10 terakhir Ramadan. Ada pesan menarik dari Imam Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Saidul Khatir. Beliau mengatakan, innal khayla idza syarafat nihayatal midmar badhalat qusara juhdiha litafuza bis-sibaq. Kuda, seekor kuda pacu, kalau sudah mendekati garis finish, ya, kalau kita melihat kuda, ya, sedang berpacu dan sudah mendekati garis finish, badhalat qusara juhdiha litafuza bis-sibaq, dia akan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk bisa memenangkan pertandingan. Fala takunil khailu aftana mink, maka jangan sampai kuda lebih cerdas dari kita. Jangan sampai kita kalah dari kuda yang secara naluri akan mengerahkan seluruh tenaganya untuk mencapai garis batas akhir pertandingan, perlombaan, musabaqah. Kita yang Allah Subhanahu wa taala sudah berikan gambaran 10 terakhir Ramadan ini, tentunya sudah tidak bisa lagi bersantai-santai, ya. Masih banyak ibadah yang mungkin di 20 pertama Ramadan kita belum memaksimalkannya. Jazakallah khair. Syukran. Maka inilah momentum untuk kita bisa memaksimalkan waktu di 10 terakhir. Kalau tarawih kita di 20 pertama masih kurang semangat atau mungkin bolong-bolong, ya,
tahajud kita, witir kita, maka insyaallah taala kita bisa memaksimalkannya di 10 terakhir Ramadan ini. Kenapa? Fa innal a'mala bil khawatim. Amalan-amalan itu tergantung juga pada akhirnya. Bagaimana kita menutup Ramadan ini. In lam tuhsin fil bidayah fa la'allana nuhsinu fil wada'. Kalau kita belum mampu untuk menyambut Ramadan dengan memberikan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala, maka masih ada waktu di 10 terakhir ini untuk kita melepas Ramadan dengan memberikan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah dan ketaatan kita kepadanya. Idealnya dan menjadi harapan kita semua jamaah zuhur yang mulia, Allah Subhanahu wa taala berkenan mempertemukan kita kembali dengan Ramadan di tahun-tahun berikutnya. Itu harapan kita dan sangat-sangat ideal. Tapi kalaupun tidak, kita tunjukkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa Ramadan tahun ini adalah Ramadan terbaik dalam perjalanan hidup kita. Berikan kesungguhan, ada lelahnya sedikit karena kita masih di dunia. Ya, masih capek. Fa innahu na'amalun bila hisab. Di dunia ini adalah tempat kita beramal dan belum ada hisab. Wa fil akhirati hisabun bila amal. Sementara di akhirat nanti di sana adalah tempat untuk kita dihisab dan tidak bisa lagi beramal saleh. Satu ayat dalam Al-Quran menggambarkan penyesalan mendalam dari orang-orang kafir ketika Allah menetapkan azab untuk mereka. Wahum yastarikhuna fiha, mereka menjerit-jerit di dalam neraka, minta sama Allah Subhanahu wa taala, tidak meminta kekayaan, tidak meminta air. Yang mereka minta adalah Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ya Allah, keluarkan kami dari neraka. Kami mau beramal saleh yang dulu belum pernah kami lakukan sebelumnya. Na'udzubillah. Jangan sampai penyesalan itu menimpa kita, maka bersungguhlah bil khusus di 10 terakhir Ramadan ini menghidupkan malam, membangunkan keluarga, ya, beriktikaf di malam hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan kemudahan untuk kita semua. Jamaah zuhur yang berbahagia, menarik untuk kita kaji 15 menit ke depan, ya, berkaitan dengan penyebab-penyebab utama. Banyak penyebab dan kita rangkum dalam 3 penyebab utama mengapa ada perbedaan-perbedaan pendapat di kalangan ulama. Dalam surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ada na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan kepada wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an. Kitab Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ini. Allah jelaskan minhu, dari Al-Qur'an ini, ayatun muhkamat. Ada ayat-ayat yang sifatnya hukum pasti. Hukum pasti. Halal, haram, perintah, larangan. Yang kita kenal dengan dalil qat'i. Dalam agama kita ada disebut dengan dalil qat'i. Apa itu dalil qat'i? Dalil yang sifatnya surat keputusan dan tidak bisa diganggu-gugat. Misalnya Allah menetapkan iqamatis wa aqimis shalah wa aqimus salata wa atuz zakah. Salat, zakat menjadi 2 dari 5 rukun dalam keislaman kita. Faman syahida minkumus syahra falyasum wa atimul hajja wal umrata lillah. Ya, ayat-ayat seperti ini bersifat qat'i. Keputusan Allah tidak bisa diganggu-gugat. Nah, begitu pula dengan kabar-kabar yang ada dalam Al-Qur'an, la raiba fihi.
Maka menghadapi atau membaca, mempelajari ayat-ayat yang muhkamat, kita menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hunna ummul kitab, ya. Ayat-ayat seperti ini menjadi inti dari Al-Qur'an. Wa ukharu mutasyabihat, dan beberapa ayat yang lain, ya, mutasyabihat. Istilah kita, masih banyak peluang di dalamnya untuk berijtihad dalam memahami. Nah, atau dalam istilah para ulama, disinilah celah, bukan celah ya, peluang bagi ulama muslimin, kaum muslimin untuk berijtihad. Dan Nabi SAW menjamin orang yang sudah mencapai derajat ijtihad, ya, apa itu ijtihad? Mujahadah, ya. Dia punya wewenang untuk menentukan hukum berdasarkan dalil yang ada sesuai dengan pemahaman yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Nah, jamaah sekalian, perlu juga kita pahami bahwa perbedaan pendapat dalam memahami nas, ayat Allah Subhanahu wa taala atau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah terjadi sejak zaman pertama peradaban Islam, di zaman terbaik, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau. Nah, jadi kalau ditanya, Ustadz, kenapa hari ini banyak sekali perbedaan pendapat? Kita katakan bukan saja hari ini, bahkan sejak sadrul Islam, sejak zaman pertama Islam ini dibawa oleh baginda SAW, bil khusus ketika sudah masuk pada fase Madani, sudah berhijrah ke Madinah. Nah, di sana sudah banyak perbedaan pendapat. Di antara penyebab jamaah sekalian, atau contoh dulu ya, kita masuk pada pengantar. Di antara kasus yang masyhur adalah apa yang Nabi SAW katakan kepada sahabat. La yusalliyanna ahadukum al-asra illa fi Bani Quraidah. Nabi di hadapan sahabat mengatakan, tidak ada seorang pun di antara kalian yang salat asar kecuali di tempatnya Bani Quraidah. Bani Quraidah ini satu dari kabilah Yahudi, ya, orang Yahudi yang masih mukim di Madinah kala itu. Nabi SAW ingin memerangi mereka karena melanggar perjanjian. Ngeyel, Pak, sifatnya Yahudi itu ngeyel. Di meja perundingan, oke, siap. Di luar itu langsung berulah lagi. Maka Nabi mengusir mereka. Untuk menyemangati para sahabat, Nabi katakan, jangan ada yang sholat asar kecuali di kampungnya Bani Quraidah. Dan Nabi selalu melepas di pagi hari. Masya Allah. Sahabat-sahabat Nabi ridwanullahi alaihim terbagi menjadi dua golongan. Ada yang memahami naskah ini, hadis ini, ya, hadisnya jelas, tidak ada sahabat yang mengatakan dhaif karena mendengar langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Golongan pertama mengatakan kita harus sholat asar di Bani Quraidah karena Nabi berpesan seperti itu meskipun waktu asar sudah lewat. Jadi ada yang sholat asar di waktu maghrib, ada yang sholat asar di waktu isya, ada yang mungkin di tengah malam, tergantung masa tibanya. Karena memahami hadis, tidak ada yang sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Golongan yang kedua atau golongan yang lain mengatakan tidak. Hadis tersebut bersifat tasji'i, motivasi untuk bergegas. Jangan setelah disampaikan bersantai-santai di rumah. Supaya tiba waktu asar kita ada di Bani Quraidah. Maka ada yang ketika tiba waktu asar belum sampai di Bani Quraidah melaksanakan sholat di perjalanan. Karena mereka memahami apa? Tidak, maksudnya Nabi itu cepat-cepat, jangan lambat-lambat. Tapi kalau sudah tiba waktu asar, tidak boleh diundur waktunya.
Karena amalan terbaik kata Nabi SAW adalah salat pada waktunya. Nah, coba dua golongan ini sudah berbeda pendapat. Ada yang melaksanakan secara zahiril hadis, ya, mengamalkan hadis secara zahirnya bahwa tidak salat asar kecuali di sana meskipun sudah lewat waktu asar, dan ada juga mengatakan tidak, maksudnya bersungguh-sungguh, maka salatlah di perjalanan ketika waktu asar sudah tiba meskipun kita belum tiba di tempatnya Bani Quraidah. Di sini jamaah sekalian, menjadi penyebab utama, ya, dalam berbeda pendapat adalah memahami nas yang ada. Ini poin pertama. Jadi para ulama kita ketika berbeda pemahaman dalam menyikapi satu hadis, satu ayat, nah, maka ini menjadi penyebab utama mereka berbeda pendapat. Tapi bukan sampai di situ saja Islam membahasnya. Keindahan Islam itu sampai pada bagaimana kita menyikapi perbedaan. Dan sebaik-baik teladan adalah apa yang disampaikan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Teladan yang baik. Nah, sepulang dari Bani Quraidah, sahabat ini mengadu ke Rasulullah SAW. Ini tadi sholat asar di perjalanan, dia tidak sholat di Bani Quraidah, ya Rasulullah. Yang sholat di perjalanan juga mengatakan, ya Rasulullah, mereka sholat di waktu malam, sudah lewat waktu asar. Sumber hadisnya satu, maka Nabi SAW mentakrir. Apa itu mentakrir? Mendiamkan keduanya. Atau bahasa kita, labas, tidak apa-apa. Ya, mendiamkan sahabat yang salat di perjalanan tepat pada waktunya tapi tidak sampai, dan juga mendiamkan sahabat yang salat di luar waktu salat tapi di Bani Quraidah. Maka kita menyikapi jamaah sekalian ketika berhadapan dengan kasus seperti ini, kalau dalilnya benar, ya, dan metode istidlalnya, ya, cara mengambil dalilnya misalnya berbeda, ya, nah, ini kita diamkan, ya. Jangan gontok-gontokan dan merasa paling benar sendiri, karena teladan itu ada pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sulit dibayangkan ulama tidak berbeda pendapat. Syekh Yusuf Al-Qaradawi rahimahullah ta'ala pernah ditanya, ya, mengapa para ulama berbeda pendapat? Beliau cuma menjawab, wa hadil ulama lam yakhtalifu. Apakah ulama belum pernah berbeda pendapat? Maka itu cukup, ya, menjadi jawaban kenapa mereka berbeda pendapat. Nah, jamaah sekalian, juga menjadi sebab, ya, perbedaan pendapat di kalangan ulama berdasarkan thariqatul istidlal, cara mengambil dalil. Ada satu kasus, ya, tapi mencari dalil untuk memahami kasus ini berbeda-beda. Nah, nanti kita coba, ya, buka khazanah keislaman kita yang namanya usulul fiqh. Dalam Islam ada namanya usulul fiqh. Dalam usulul fiqh banyak sekali jalan, ya, untuk kita memahami dalil. Dan inilah yang menyebabkan para ulama berbeda pendapat ketika berbeda dalam mengambil cara untuk menisbatkan dalil pada satu kasus tertentu. Nah, Masya Allah. Kita tentunya jamaah sekalian sangat memahami bahwa kekuatan, ya, dari pemahaman seseorang itu berbeda-beda. Yang tadi di kalangan sahabat, ya, naskahnya jelas, tapi yang kedua, ya, cara menggunakan dalil untuk kasus tersebut. Nah, ini yang juga menyebabkan para ulama berbeda pendapat. Dan yang terakhir, jamaah sholat zuhur yang mulia, penyebab ketiga sebagai penyebab utama perbedaan ulama dalam menetapkan suatu hukum
juga disebabkan karena bulughul adillah. Seorang alim ini dari ulama mendapatkan hadis, mendapatkan ayat atau tidak. Kalau ayat insya Allah dia dapatkan karena termaktub di dalam Al-Quran. Tapi terkadang makhfi anhu hadithun, ya, dia tidak mendapatkan satu hadis yang mungkin didapatkan oleh ulama yang lain. Kalau di zaman kita Pak, Masya Allah, mudah sekali. Mudah sekali. Allah mudahkan. Bahkan dikatakan untuk mencari ilmu hari ini lebih mudah dari minum air putih. Air putih sulit diminum Pak, apalagi kalau puasa. Ya, sulit kita minum. Sedang puasa. Tapi belajar, Masya Allah, sudah ada medianya. Dan bukan cuma yang elektronik, ya. Ulama-ulama kita hari ini Pak luar biasa. Ada yang bisa menghafalkan kutubut sittah, 6 buku hadis dihafalkan semuanya. Masya Allah. Mausu'ah, ya. Rasikh. Dulu, Masya Allah, orang mau belajar hadis, ada seorang pemuda dalam riwayat dikatakan keluar ke Syam mencari Abu Darda, sahabat Nabi yang hijrah ke Syam, ke utara. Dia mencari hadis. Berjalan dari Madinah ke Syam. Maka ketika bertemu Abu Darda radhiyallahu an, hadis pertama yang dia sampaikan adalah man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Banyak hadis, tapi yang pertama dia katakan barang siapa menempuh satu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Karena dia sudah menempuh perjalanan. Belum lagi yang cari hadis keliling Pak, ke Irak, ya, ke Mesir dan sebagainya, mencari satu hadis. Sekarang lebih mudah. Maka seharusnya, wallahu taala alam, seharusnya umat Islam di zaman ini sudah bisa lebih lapang menerima perbedaan-perbedaan pendapat. Kenapa? Sumbernya sudah banyak. Oh, kenapa begitu? Oh, mungkin hadisnya belum sampai kepada dia. Dicarikan, diantarkan, ini ada hadisnya. Oh, ada. Ketika sudah sampai dalil kepadanya, seharusnya wallahu taala alam perbedaan pendapat itu sudah bisa disatukan. Di zaman dulu luar biasa, ya. Misalnya di zaman Nabi SAW, Nabi pernah memberikan keringanan untuk pasukan yang berjihad di luar, ya, jauh Pak, meninggalkan istri, meninggalkan keluarga. Nabi bolehkan mereka untuk nikah mut'ah. Jadi di awal Islam dulu ada syariat namanya, ada keringanan namanya nikah mut'ah. Nikah tapi berbatas waktu. Ya, mau 1 hari, 2 hari, boleh. Di zaman itu untuk mendukung pergerakan kala itu, ya, penyebaran Islam. Nah, sahabat yang mendapatkan hadis keringanan nikah mut'ah itu yang sekarang masih dilakukan oleh Syiah. Kalau mereka tidak bertaubat, mendapat murka Allah Subhanahu wa taala. Ya, berbeda dengan sahabat yang mendapatkan hadis Nabi melarang. Setelah itu Nabi melarang kan? Tidak boleh, diharamkan nikah mut'ah. Ada sahabat di luar sana belum dapat. Bahasa kita hari ini belum baca WA group. Padahal sudah di-share berkali-kali, cuma tidak baca WA group memang. Nah, dulu kan belum ada. Bayangkan Pak, asyik berjihad, bahkan mungkin maju terus pantang mundur, ya kan? Maju terus pantang mundur, tidak dapat hadis kalau nikah mut'ah ini sudah dilarang oleh Nabi SAW. Masya Allah. Dan dia sampai terus seperti itu, nikah mut'ah di mana-mana. Bahkan mungkin mendakwahkan. Nah, itu disebut dengan adamu bulughil hadis. Tidak mendapatkan hadis. Oh, ternyata Allah haramkan. Sama dengan para peminum khamar, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala juga mengharamkan khamar ini bertingkat-tingkat derajatnya. Ya. Sama juga dengan puasa, ya. Tidak langsung diwajibkan, tapi awal mulanya adalah ada pilihan, mau puasa atau bayar fidyah. Mampu puasa tapi ada uang, lagi tidak mau puasa,
Dulu boleh tidak puasa. Ya, tidak usah puasa, bayar fidyah saja. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faman syahida minkumusy syahra falyasum." Nah, di sini sudah dipotong. Maka ada istilah nasikh wal mansukh. Ayat ini menghapus ayat yang sebelumnya. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, paling tidak inilah 3 penyebab utama perbedaan pendapat di kalangan ulama yang hari ini kita kenal dengan madhab, ya, madhab fiqh, madhahib fiqhiyah. Perlu kita pahami bahwa istilah madhab dalam agama kita, ya, madhab fikih, sejatinya adalah madrasah, sekolah. Ya, sebagaimana di Balikpapan ini banyak sekolah, banyak pondok. Ya, kalau Islam satu, ya, kenapa banyak pondok bertebaran? Ya, itulah madrasah, itulah madhab. Dan sejatinya madhab ini harus saling menguatkan. Ya, tidak justru saling gontok-gontokan, saling menyerang, sebagaimana dicontohkan oleh para ulama kita terdahulu. Jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bijak kami cukupkan sampai di sini. Mungkin masih masuk ya jam kantor, masih ada yang membaca Quran, ingin mengkhatamkan Quran. Insyaallah taala jika masih ada waktu, kesempatan berikutnya kita akan kaji adab. Bagaimana hiwar yang baik, bagaimana seorang muslim menyikapi perbedaan pendapat, dan bagaimana agar perbedaan pendapat tersebut menjadi rahmah, ya, menjadi rahmah. Ada satu ungkapan menarik bahwa ijtima'ul ulama rahmatun wasi'ah wa ikhtilafuhum hikmatun wasi'ah. Nah, Masya Allah, bahwa ijtima'ul ulama sebagai hujjatun qati'ah. Pendapat ulama yang satu atau persatuan ulama dalam satu pendapat, bersatunya ulama pada satu pendapat menjadi hujjah yang qati'ah. Adapun perbedaan mereka adalah hikmatun wasi'ah. Ada hikmah yang luas di dalamnya. Ini akan kita kaji insyaallah taala jika Allah SWT mempertemukan kita di pertemuan berikutnya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup majelis yang mulia ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.